Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Ananda dengan NPM 233507034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan partisipasi politik berbasis penggunaan media sosial di negara Korea Selatan dan Singapura. Perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik yang ditandai dengan metode komparatif menggunakan variabel. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah kajian yang melibatkan perbandingan antara negara-negara dan antar waktu dalam suatu negara, dengan penekanan pada pola persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari objek politik tersebut. Peranan media sosial dalam politik, terutama partisipasi politik, masyarakat dapat ikut serta mengikuti jalannya proses politik maupun pemerintahan tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Dalam era serba digital, terutama dalam media sosial, setiap orang dapat menggunakan pendapatnya tentang isu-isu politik dan berpartisipasi dalam percakapan politik dengan mudah. Hal ini memperluas partisipasi politik dan memberdayakan warga untuk berkontribusi pada proses politik secara langsung. Herbert McCloskey memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Korea Selatan merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Republik Korea mengadopsi sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih melalui pemungutan suara secara langsung oleh masyarakat dengan periode selama 5 tahun. Presiden merupakan kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri. Sebagai asisten eksekutif utama Presiden, Perdana Menteri mengawasi kementerian-kementerian administratif di bawah arahan Presiden. Perdana Menteri juga memiliki wewenang untuk membahas kebijakan-kebijakan nasional, utama dan menghadiri pertemuan-pertemuan Majelis Nasional. Jumlah penduduk Republik Korea pada saat ini mencapai 51.703.000 lebih jiwa pada hari Jumat 11 Oktober 2024. Berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terkini PBB pada awal tahun 2024, berdasarkan survei terbaru yang tersedia, di Korea Selatan terdapat sekitar 47,2 juta pengguna media sosial aktif pada tahun 2022. Jumlah ini sekitar 91,2% dari demografi yang dapat dituju. Di antaranya, media sosial yang populer di Korea Selatan yaitu KakaoTalk, YouTube, Instagram, dan TikTok. Level demokrasi Korea Selatan tempati urutan ke-16 dari 167 negara di dunia berdasarkan Survei Demokrasi Index 2021 yang disusun Lembaga Analisis Ekonomi di bawah majalah mingguan The Economist di Inggris. Economist Intelligence Unit rutin menyelenggarakan survei indeks demokrasi ini sejak tahun 2006 dengan mengukur 5 variabel meliputi proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintah, kehadiran masyarakat dalam politik, budaya politik, dan kebebasan warga. Dalam pemilihan umum terakhir, keberadaan media sosial berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih di Korea Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang aktif di media sosial cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar, terutama dari para pemilih muda, dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif. Peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik di Korea Selatan sangat signifikan, terutama bagi generasi muda karena kemudahan akses dalam mendapatkan informasi, dan terutama media sosial menjadi ruang lingkup kehidupan anak muda saat ini. Media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara kandidat dan pemilih, tetapi juga mendorong aktivisme digital yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Namun di sisi lain, peran media sosial terhadap partisipasi politik di Korea Selatan juga memiliki beberapa kendala. Di antaranya, akibat dari kebebasan berpendapat yang sulit dikontrol ini, mengakibatkan penyebaran hoaks atau disinformasi di media sosial Korea Selatan. Menurut kantor berita Yonhap, sampai 18 Maret lalu ada lebih dari 400 tuduhan aktivitas kriminal sehubungan dengan pemilu, dengan 676 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Dari jumlah total kasus tersebut, 352 kasus tersebut melibatkan penyebaran informasi palsu di media sosial Korea Selatan. Bentuk pemerintahan dari negara Singapura adalah Republik Parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster dan mewakili berbagai konstituensi. Republik Parlementer Kesatuan adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik di mana kekuasaan politik dipegang dan dipercayakan kepada parlemen dengan kepercayaan oleh para pemilihnya. Jumlah penduduk Singapura saat ini adalah 5.843.000 lebih jiwa per Jumat 11 Oktober 2024 berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terkini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Usia rata-rata penduduk di Singapura adalah 35,7 tahun. Tingkat penetrasi telepon pintar Singapura yang sekitar 88% angka yang dihitung dari 96% pengguna internet di negara tersebut yang memiliki telepon pintar. Dengan akses internet seluler yang dimiliki sebagian besar penduduk, masuk akal jika orang-orang terhubung dengan platform media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Di antaranya, media sosial yang populer di Singapura yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube. Demokrasi di Singapura berjalan dengan kurang baik. Meskipun konstitusi memberikan hak kepada warga Singapura untuk berserikat dan berkumpul, pada kenyataannya hak-hak ini telah dibatasi secara ketat. Pada partisipasi politik menunjukkan angka yang sangat rendah, 3,5 dari 10. Ini menunjukkan keterbatasan dalam masyarakat untuk menentukan siapa yang memerintah dan menjalankan kebebasan lainnya, terutama kebebasan berekspresi. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan penanda di luar batas untuk menyoroti saat batas bahasa yang diizinkan telah dilewati. Reporter di media arus utama dapat kehilangan kemampuan untuk menerbitkan artikel mereka. Media massa yang dibatasi dan kecacatan demokrasi sehingga mempengaruhi angka partisipasi politik warga negara Singapura. Kesimpulannya dapat diartikan bahwa partisipasi politik terhadap penggunaan media sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tergantung bagaimana demokrasi di konstitusi tersebut berjalan. Contohnya di Korea Selatan, praktis kebebasan berpendapat di Korea Selatan cukup baik, terutama di media sosial. Maka dari itu, persentase partisipan menunjukkan angka yang cukup baik. Berbanding terbalik dengan negara Singapura yang membatasi kebebasan berpendapat, bahwa adanya batasan-batasan berkumpul dan berserikat, maka tingkat partisipan relatif kecil. Namun sayangnya, partisipasi politik berbasis penggunaan internet yang baik juga memiliki kekurangan. Munculnya penyebaran isu hoax dan disinformasi kerap terjadi karena kebebasan berpartisipasi politik tersebut cenderung sulit dikontrol.